Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, Senin tanggal 4 Mei 2026. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita bersama berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu sungguh rindu untuk diterangi oleh firman-Mu. Karena kami tahu oleh firman-Mu saja kehidupan kami boleh semakin terarahkan oleh karena tuntunan dari Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami, membiarkan sabda Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, seringkali kita ingin semuanya berjalan cepat. Kita ingin masalah kita segera selesai. Doa kita cepat dijawab. Pekerjaannya lancar, keluarga baik-baik saja. Masa depan semuanya terlihat jelas. Namun, kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Ada saat di mana kita harus berjalan melewati jalan yang sangat panjang. Ada proses yang terasa sangat melelahkan. Bahkan ada keadaan yang membuat kita bertanya, mengapa ya Tuhan membawa aku dalam situasi dan perjalanan seperti ini? Kadang kita merasa sudah berusaha untuk taat, tetapi jalan hidup taat terasa begitu sulit. Kita sudah berdoa tetapi jawabannya juga belum terlihat. Kita sudah berharap tetapi keadaannya juga tidak berubah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam situasi seperti itu kita mudah merasa bahwa Tuhan itu jauh. Kita mulai berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Namun seringkali bukan Tuhan yang meninggalkan kita saudara-saudara. Justru Tuhan sedang menuntun kita melalui jalan lain, jalan yang paling tepat, meskipun jalan itu terasa jauh ataupun tidak selalu cepat. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya 22 yang berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Keluaran pasal 13 terkhususnya sampai dalam perikop ayat 17 sampai dengan 22 menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka telah dibebaskan Tuhan dari perbudakan, tetapi justru dalam bagian ini kita melihat Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan yang paling dekat. Jalan yang paling dekat itu adalah menuju bangsa Filistin. Ya, tetapi Tuhan tahu, Tuhan sengaja membawa mereka berputar melalui padang gurun menuju Laut Tiberau. Secara manusia jalan itu tampak tidak efisien. Namun, sekali lagi, Tuhan memiliki alasan sendiri. Firman Tuhan menjelaskan bahwa bangsa itu tidak dilewatkan ke bangsa Filistin supaya mereka tidak langsung menghadapi peperangan. Karena ketika mereka langsung masuk ke dalam peperangan, Tuhan tahu kondisi hati mereka. Tuhan tahu bahwa mereka belum siap menghadapi tantangan itu. Bisa jadi ketika mereka lewat jalan itu, justru mereka akan menyesal dan memilih untuk kembali. Karena Tuhan sekali lagi sangat tahu terkait dengan hati bangsa Israel. Maka Tuhan tidak melewatkan mereka ke jalan bangsa Filistin, tapi pada jalan lain. Bahkan saudara, di dalam bagian yang barusan kita baca, Tuhan menjaga dan melakukan penyertaan kepada bangsa Israel melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tiang awan dikatakan menuntun mereka saat siang, tetapi tiang api juga menerangi mereka pada saat malam. Artinya bahwa Tuhan itu hadir di dalam segala keadaan. Saat terang ia menuntun, saat gelap ia tetap memberi cahaya. Nah saudaraku, bangsa Israel tidak berjalan sendiri.
Mereka dipimpin oleh Tuhan. Walaupun mereka melewati padang gurun, tetapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah mereka. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Padang gurun kehidupan bisa berupa masalah keluarga, tekanan pekerjaan, sakit, kegagalan, kehilangan. Namun firman hari ini hendak mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan mungkin tidak langsung menghapus semua kesulitan, namun Ia sedia memberikan arah pada kita. Tuhan mungkin tidak langsung mempercepat setiap proses kehidupan kita, namun Ia menjaga kita di dalam setiap proses itu. Tuhan mungkin tidak menunjukkan seluruh jalan dari awal sampai akhir, namun Ia menuntun kita langkah demi langkah. Karena itu, jangan cepat kecewa ketika Tuhan membawa kita melalui proses yang tidak kita pahami. Jalan Tuhan mungkin berbeda dari rencana kita, tetapi jalan Tuhan itu selalu memiliki tujuannya. Ia tahu waktu yang tepat, Ia tahu jalan yang aman, Ia tahu apa yang kita butuhkan. Untuk itu tetaplah percaya, tetaplah berjalan. Selama Tuhan menyertai, kita tidak perlu takut menghadapi berbagai macam persoalan. Kiranya firman ini boleh semakin menguatkan kita dalam menghadapi setiap persoalan, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Untuk itu mari bersama kita kembali menutup permenungan ini di dalam doa kepada Bapa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Meskipun kami seringkali tidak memahami dengan baik apa yang menjadi rencana Tuhan, ajar kami supaya kami dapat setia dan taat pada setiap rencana-Mu. Kami percaya bahwa rencana Tuhan sungguh indah bagi kami. Untuk itu Bapa, kuasailah hati, pikiran, dan diri kami, supaya kami boleh semakin hidup taat di dalam terang firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan pergumulan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.